Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Warga Tarakan, Kalimantan Utara digegerkan dengan penemuan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di bekas galian. Bom dengan diameter kurang lebih 17 cm dan panjang hampir 1,2 meter itu bahkan masih aktif. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andi. Halo rekan Dea. Rekan Andi, bisa Anda ceritakan bagaimana saat itu proses evakuasi yang dilakukan tim Gegana Satbrimo Polda Kaltara terkait temuan bom diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ini? Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang Dansat Brimo Polda Kaltara, Kombes Pol Muhajir melalui Wadan Subden Gegana Satbrimo Polda Kaltara, Ibtu Muhammad Nur Sugiharto membeberkan kronologis penemuan bom yang masuk dalam kategori bom udara ini, bekas peninggalan Perang Dunia Kedua, diawali dari laporan masyarakat yang masuk pada sekitar pukul 15 hari Sabtu tanggal 20 November 2021 lalu. Kemudian pada saat itu setelah dilakukan temuan, warga yang menemukan melaporkan ke Polsek Tarakan Barat, dan selanjutnya dari Kapolsek Tarakan Barat berkoordinasi dengan Kapolres Tarakan dan kemudian berkoordinasi lagi ke Satbrimo Polda Kaltara. Dan untuk kronologisnya lagi, berdasarkan informasi yang diterima oleh Kapolsek Tarakan Barat sendiri, memang pada saat itu sedang terjadi proses pengerjaan lahan, di mana sedang ada pematangan lahan di daerah RT 9, Kelurahan Sebengkok, Kota Tarakan pada tanggal 20 hari Sabtu November 2021 lalu. Dan pada saat itu operator tengah melakukan pengerjaan, melakukan penggalian dan tak sengaja menyentuh benda seperti besi, dan setelah dicek ternyata mirip bom. Lalu dilaporkanlah, dan pada hari Minggu barulah bisa dilakukan proses evakuasi, di mana dalam hal ini Dansat Brimo Polda Kaltara mendelegasikan detasemen Gegana Satbrimo Polda Kaltara dan juga mendelegasikan tim unit penjinak bom. Pada hari Minggu dilakukan evakuasi. Proses evakuasi baru bisa dilakukan besoknya karena memang kondisi keterbatasan di lokasi, keterbatasan alat dan kondisi medan yang tidak mendukung pada hari Sabtu tersebut. Kemudian proses evakuasi menggunakan mobil kren yang didatangkan sekitar pukul 11 WITA pada hari Minggu kemarin. Demikian rekan Dea. Baik, lalu bisa Anda informasikan terkait bagaimana saat itu kondisi bom ketika ditemukan? Ya rekan Dea, memang setelah tim melakukan proses evakuasi, dilakukan proses pengukuran terhadap benda tersebut dan dipastikan bom itu memang masuk dalam kategori bom udara, memiliki panjang sekitar 1,25 meter atau hampir mencapai 1,5 meter dan berdiameter 17 cm dan memiliki berat kurang lebih sekitar 300 kg. Diperkirakan juga keaktifan radiusnya ini mencapai sekitar 1 km dan segmentasinya kurang lebih 200 meter. Untuk proses evakuasinya menghabiskan sekitar 3 jam kurang lebih karena memang kondisi medan yang cukup berlumpur karena adanya proses penggalian. Adapun dikatakan Ibtu Muhammad Nur sendiri, proses evakuasi benar-benar menggunakan safety dan sesuai standar operasional prosedur. Dan masyarakat yang berada di lokasi memang sempat ingin menonton, namun sudah dilakukan sterilisasi di lokasi dan warga atau penduduk setempat dilarang mendekat ke lokasi. Demikian rekan Dea. Iya, rekan Andi, lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah proses evakuasi ini dilakukan? Ya rekan Dea, dikatakan Ibtu Muhammad Nur sendiri, setelah evakuasi dilakukan, pengukuran dilakukan, benda tersebut, bom tersebut dibawa ke Mako Satbrimo Polda Kaltara
yang berada di wilayah Pasir Putih, dan sementara waktu bom tersebut dititipkan di bunker Detasemen Gegana. Dikatakan kembali dan Satbrimo Polda Kaltara, Kombes Pol Muhajir melalui Wadan Subden Gegana Satbrimo Polda Kaltara Ibtu Muhammad Nur Sugiarto, memang kemungkinan terjadinya ditemukan kembali bom di lokasi yang sama masih ia tak menampik masih ada, karena memang di lokasi tersebut juga sempat ditemukan dengan ukuran yang lebih besar dengan jenis yang sama sekitar 400 kg bobotnya dan berada di Kelurahan Sebengkok juga. Namun itu beberapa tahun lalu, dan tahun ini kembali warga menemukan dan sudah dilaporkan kepada Satbrimo Polda Kaltara. Adapun untuk rencana selanjutnya memang pihaknya akan terus melakukan proses pencarian, begitu juga proses sterilisasi, dan mengharapkan kontribusi warga agar aktif melaporkan ketika menemukan benda yang mencurigakan yang diperkirakan bisa membahayakan masyarakat sekitar. Adapun selama ini di Kota Tarakan sendiri, yang beberapa wilayah yang sudah pernah ditemukan bom sendiri, diantaranya wilayah Sebengkok, kemudian di area pesisir pantai, kemudian di area wilayah Juwata, Kerikil, Pasir Putih, dan Gunung Selatan. Memang karena semua itu bekas peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kota Tarakan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Andi bersama Ibtu Nur Sugiarto selaku Wadan Subden Gegana Satbrimo Polda Kaltara selengkapnya. Kemudian kami selaku unit bom, pagi ini hari Minggu kami bertindak untuk mengevakuasi bom Perang Dunia II. Kemudian untuk saat ini akan kita laksanakan untuk evakuasi bom Makobrimob, akan disimpan sementara waktu di bunker dari Detasemen Gegana. Untuk panjang 1,25 meter, ya, 1,25 meter cm, kemudian diameter 17, kurang lebih beratnya 300 kilo kurang lebihnya. Diperkirakan untuk keaktifannya radiusnya berapa meter nih, Mas? Untuk radius kurang lebih 1 kilo. Segmentasinya kurang lebih 500. Ya, himbauan masyarakat, Pak. Untuk himbauan masyarakat kepada khalayak umum, apabila menemukan benda yang dicurigai bom, segera mungkin melaporkan Polresta Tarakan dan jajarannya supaya kita bisa menindaklanjuti temuan tersebut. Pak, tadi untuk proses evakuasi ada kesulitan, Pak? Untuk kesulitan sementara terkait medan ya, terkait medan karena ada galian, kemudian tanah berlumpur dan berair.